Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dodi dalam kuliah Statistika Bisnis. Adapun pada kali ini saya akan membahas analisis korelasi dan regresi sederhana. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah kita akan belajar bagaimana menggunakan analisis korelasi, lalu menggunakan analisis regresi untuk memprediksi nilai variabel dependen atau dinamakan dengan variabel terikat berdasarkan variabel independen atau yang dinamakan dengan variabel bebas. Lalu kita juga akan mempelajari arti dari koefisien regresi dengan notasi B0 dan B1, serta membuat kesimpulan tentang kemiringan atau slope dan koefisien korelasi. Dan juga kita akan belajar cara menguji signifikansi koefisien korelasi dan persamaan regresi. Dan terakhir, kita juga akan mempelajari strategi untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan persamaan regresi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari analisis korelasi dan bagaimana menguji signifikansi korelasi tersebut. Apa perbedaan korelasi dengan regresi? Nah, kalau kita membuat diagram sebar atau scatter plot, ya, kita akan menggunakan diagram sebar ini untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Ya, misalkan iklan dengan penjualan. Ada data iklan dan penjualan. Kita buat diagram pencarnya atau scatter plot. Lalu dari diagram sebar atau scatter plot tersebut, kita bisa melihat bentuk korelasinya ada atau tidak. Nah, untuk lebih tajam, kita perlu menggunakan analisis korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan. Nah, di sini hubungannya diharapkan linear antara dua variabel, baik itu variabel independen dan variabel dependen. Nah, di sini perbedaan korelasi dengan regresi adalah korelasi itu mementingkan kekuatan hubungan. Dan dalam korelasi itu tidak ada efek kausal atau sebab akibat yang diimplikasikan dengan korelasi. Sedangkan regresi digunakan untuk membuat prediksi ya, ini saya garis bawahi di sini membuat prediksi berdasarkan persamaan. Nah, di sini persamaan yang dibuat. Dan yang terakhir, ini kunci perbedaannya adalah output korelasi adalah nilai koefisien, sedangkan output regresi adalah bentuknya persamaan ya. Jadi di sini bedanya korelasi itu paling gampang adalah outputnya atau hasilnya. Korelasi itu menghasilkan koefisien, sedangkan regresi menghasilkan persamaan. Baik ya, kita lanjut berikutnya. Dalam analisis korelasi, menghasilkan sebuah nilai koefisien. Nah, di sini sekali lagi ya, korelasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi merupakan bentuk normalisasi dari covariance, karena rumus korelasi itu diturunkan dari covariance. Apa itu covariance? Ini kita sudah pelajari dalam bab sebelumnya. Jika ada yang menghitung korelasi, nilainya ada yang di atas 1 atau ada yang melewati min 1, sudah dipastikan menghitungnya salah. Misalkan nilai korelasinya itu dapatnya min 2, nah itu ternyata pasti salah. Atau korelasinya dapatnya 1,5, itu sudah pasti salah. Nilai paling tinggi untuk yang positif adalah 1, untuk yang negatif adalah min 1. Jadi tidak pernah lebih dari min 1 atau tidak pernah lebih dari angka 1. Korelasi bisa bernilai 0. Jika korelasi bernilai 0, maka hubungannya itu tidak ada. X dan Y tidak memiliki hubungan atau tidak ada korelasi. Apabila nilai korelasinya bernilai 0. Sedangkan jika nilai korelasi bernilai di atas 0,5, ini termasuk kategori korelasi positif yang kuat. Ya, korelasi positif yang kuat di atas 0,5. Sedangkan kalau di bawah 0,5, 0 sampai 0,5 itu masuk ke dalam korelasi positif lemah. Ya, kalau di atas 0, 0 sampai 1 ini dinamakan dengan korelasi positif. Korelasi bisa bernilai negatif, ya. Rentangnya antara 0 sampai dengan min 1. Baik ya, korelasi negatif itu rentangnya 0 sampai dengan min 1.
Artinya kalau nilainya ada minnya, tapi tidak pernah melebihi dari min 1. Korelasi negatif yang kuat apabila nilainya melebihi min 0,5. Misalkan daerah sini. Ya, ini korelasi negatif kuat. Sedangkan kalau di bawah min 0,5, dia masuk korelasi negatif lemah. Ya, ini adalah nilai korelasi. Rentangnya ya, min 1, 0, dan 1. Tidak pernah lebih dari 1 atau tidak pernah lebih dari min 1. Jika menghitung korelasi ada nilai tersebut, maka sudah dipastikan salah hitung. Baik ya, kita lanjut. Apa sih korelasi positif itu? Ya, contohnya apa sih korelasi positif dan apa sih contoh korelasi negatif? Nah, di sini ada contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah iklan dengan penjualan. Ya, semakin banyak iklan, maka penjualan semakin meningkat. Nah, ini contoh korelasi positif. Lalu jam belajar dengan prestasi belajar ya, semakin orang itu rajin belajar, maka prestasi belajar ya indikatornya adalah IP atau nilai raport juga akan semakin meningkat. Ya, itu teorinya. Lalu harga dan produksi, semakin makan harga itu mendorong orang untuk memproduksi. Ya. Contohnya ketika harga cabai itu meningkat, orang rame-rame tanam cabai. Nah, itu. Kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Kalau kualitas pelayanannya bagus, maka pelanggan akan puas. Nah, ini contoh korelasi positif. Lalu tingkat pendidikan dan penghasilan. Ya, semakin tinggi pendidikan, maka penghasilan akan semakin meningkat. Walaupun itu tidak semuanya seperti itu ya. Ada juga yang lulusan SMA itu jadi konglomerat ada ya, tapi itu hanya orang tertentu saja ya, tidak banyak. Tapi rata-rata biasanya kalau tingkat pendidikan tinggi, biasanya penghasilan juga ikut tinggi ya, kalau secara rata-rata. Tapi untuk kasus-kasus tertentu itu ini tidak berlaku. Oke ya, itu korelasi positif. Nah, bagaimana dengan korelasi negatif? Contoh korelasi negatif adalah harga dengan permintaan. Kalau harga barang meningkat, maka permintaan akan berkurang. Nah, ini tapi untuk kasus tertentu ya. Oke, ini untuk kasus tertentu. Tapi kalau untuk barang pokok biasanya nggak berpengaruh biasanya nih. Lalu bunga bank dengan investasi. Kalau bunga bank tinggi, orang nggak berani investasi. Lalu bunga bank dengan jumlah kredit. Kalau bunga bank itu tinggi, orang nggak akan berani pinjam duit. Nah, itu. Lalu jumlah komplain dengan kepuasan pelanggan. Kalau tadi adalah kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan bernilai positif korelasinya. Sedangkan kalau komplain itu akan mengurangi kepuasan pelanggan. Ya. Jumlah komplain itu akan mengurangi kepuasan pelanggan. Lalu inflasi dan kesejahteraan masyarakat. Di sini semakin tinggi inflasi, ya, maka kesejahteraan masyarakat akan semakin berkurang. Itu teorinya seperti itu. Ya, oke. Itu contoh jenis-jenis korelasi negatif dan contoh korelasi positif. Oke, baik, kita lanjut berikutnya. Kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ada dugaan bahwa banyaknya iklan ini terkait erat dengan penjualan. Nah, ini sudah kita pasti bisa tebak ya, iklan dengan penjualan. Ini katakanlah X1, sini X2. Ini ada dua variabel. Semakin banyak beriklan, maka akan semakin besar nilai penjualan. Ya, ini teorinya ya. Oke, berikut ini adalah data iklan dan penjualan dalam 9 bulan terakhir. Dari data tersebut, apakah iklan terkait erat secara signifikan dengan penjualan? Hitung nilai korelasinya. Dan di sini kita ditugaskan untuk menghitung nilai korelasi. Nah, di sini jumlah iklan di surat kabar ya. Ini 5, 6, 8. Kalau kita beriklan 5, maka penjualannya 3. Kalau kita beriklan 6, maka penjualannya 3 miliar. Kalau kita beriklan 17 kali di surat kabar, maka penjualannya menjadi 8 miliar. Kalau kita lihat di sini polanya, ya, semakin banyak beriklan, maka akan meningkatkan penjualan kalau berdasarkan data ini. Ini harus kita cari nilai korelasinya dan kita uji apakah korelasinya signifikan atau tidak. Baik, kita lanjut ya. Ini metode pertama, sebenarnya ada dua metode ya. Ini metode yang pertama, kita mencari covariance. Apa itu covariance? Oke, kita lihat di sini ya. Ini ada bulan 1 sampai bulan ke-9. Ini ada variabel X. Ini iklan. Dan ini penjualan.
Oke, ya, X-nya di sini kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya caranya bisa ya, 5 tambah 6 tambah 8, ini dijumlahin semua lalu dibagi 9. Oke, dijumlahkan semua dibagi 9 dapatnya rata-rata 13,2. Ini rata-rata iklan, ya. Rata-rata iklannya selama 19 bulan adalah 13,22 kali. Sedangkan penjualan ini dijumlahkan semuanya lalu dibagi 9, didapat rata-rata penjualan adalah 6,44. Nah, nilai rata-rata ini digunakan untuk pengurang. Untuk pengurang. Pengurang apa? Misalkan di sini ya, 5 dikurangi 13,22. Hasilnya adalah 8 min 8,22. Ini juga ya. 6 dikurangi 13,22. Hasilnya adalah min 7,22. Sampai ini semuanya dikurangin ya. Dikurangi dengan apa rata-rata? Ini dikurangi 21 dikurangi 13,22 hasilnya 7,78. Ini adalah nilai dikurangi dengan rata-rata ya. Nilai iklan dikurangi dengan rata-rata iklan. Ini juga sama berlaku ya. Ini ya, iklan. Ini adalah penjualan ya, penjualan dikurangi dengan rata-rata penjualan. 3 dikurangi 6,44 hasilnya min 3,44 ya. 3 dikurangi 6,44 hasilnya min 3,44 sampai terakhir nih. 10 dikurangi 6,44 hasilnya adalah 3,56. Dari sini kita sudah dapat selisih iklan dengan rata-rata iklan, di sini selisih penjualan dengan rata-rata penjualan, dan ini lalu dikawinkan atau dikalikan ya. Min 8,22 dikali min 3,44. Hasilnya adalah 28,28 ya. Ini dikalikan juga ya. Ini masing-masing dikalikan. Dikalikan semuanya. Ya, ini dapat hasilnya ini. Dan ini hasil perkaliannya kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Oke ya, dapatnya adalah 136,11. Sorry ya, 136,11. Nah, di sini kita bisa mendapatkan yang namanya nilai covariance. Nilai covariance adalah apa? 17,01. Nah, ini dapat nilai covariance. Jadi covariance adalah angka ini ya, 136,11 dibagi dengan 9 kurangi 1. Ya, hasilnya 17,1. Nah, ini baru covariance. Nah, kita mencari korelasi gimana? Nah, mencari korelasi itu harus ya dibagi dengan simpangan baku. Nah, dari sini kita cari simpangan bakunya. Ini sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Simpangan baku untuk variabel X atau iklan adalah 6,24. Sedangkan untuk penjualan simpangan bakunya adalah 2,74. Ini dikalikan ya, 6,24 dikali 2,74. Nah, di sini ya, 6,24 dikali 2,74. Jadi di sini covariance dibagi perkalian simpangan baku variabel X dan simpangan baku variabel Y dapatnya adalah sebuah nilai korelasi. Ya. Jadi definisi korelasi adalah apa? Korelasi adalah covariance yang dinormalkan atau covariance yang dibagi dengan perkalian simpangan baku variabel yang dikorelasi. Ya, di sini yang dikorelasikan adalah X dan Y. Nah, ini. Nah, boleh juga menggunakan alternatif koefisien korelasi seperti ini. Ya, ini rumus jadinya. Kita pakai cara lain ya, penyelesaian alternatif. Nah, di sini bulan 1 sampai 9. Ini iklan, ini penjualan. Iklan dijumlahkan dulu ya. Jadi 119. Penjualan dijumlahkan jadi 58. Lalu ini dikuadratkan. 5 dikuadratkan jadi 25 ya. Ya. 6 dikuadratkan jadi 36 sampai 21 dikuadratkan jadi 441. Dan ini kuadratnya juga dijumlahkan. Dan ini juga Y-nya dikuadratkan. 3
kuadratkan hasilnya 9. 3 dikuadratkan 9 sampai 10 dikuadratkan 100 ya. Jadi totalnya adalah 434. Dan ini juga dikawinkan atau dikalikan ya. Ya, X dikali Y ya, hasilnya ini. 5 kali 3 15, 6 kali 3 18, sampai 21 kali 10, hasilnya 210. Ini juga dijumlahkan. Nah, penjumlahan ini yang kita pakai. Nah, sekarang dimasukkan ke rumus koefisien korelasi. N-nya itu berapa? 9. Ya, N-nya 9. Di sini N adalah 9. Ya, ini juga nih, ini 9 ya. Ini 9. Lalu sigma XY. Sigma XY itu apa? Penjumlahan dari perkalian X dengan Y. Nah, ini. 903 ditaruh di sini ya. 903. Nah, ini. Lalu berikutnya sigma X. Itu adalah jumlah X, 119. Dan sigma Y, 58. Lalu dibagi dengan akar sampel 9 kali. Ini adalah sigma X kuadrat. Ya, ini sigma X kuadrat ditaruh di sini ya. Oke. 1885. Lalu berikutnya dikurangi sigma X dikuadratkan ya. Ini 119. Dikuadratkan dikali 9 dikali 434. Ini sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Nah, hasilnya akan sama. Ya, di atas ini hasilnya 1225, di bawah adalah 1232,79. Hasilnya adalah 0,9936. Nah, sekarang kita lihat slide sebelumnya. Apakah sama nilainya? Oh, sama ya. Ternyata ini adalah cara alternatif ya. Terserah mau pilih mana. Mau pilih yang rumus ini atau dengan rumus harus mencari koefisien covariance dulu ya. Covariance dibagi dengan perkalian simpangan baku. Oke, setelah kita mendapatkan nilai korelasi, kita akan menguji apakah nilai korelasi ini signifikan atau tidak. Di sini kita menggunakan alfa 5% atau 0,05 dan N-nya adalah 9. Di sini kita menggunakan perumusan hipotesis. H0 adalah RXY sama dengan 0, artinya dari lambang ini tidak terdapat korelasi yang signifikan. Hipotesis alternatifnya adalah RXY tidak sama dengan 0, berarti terdapat korelasi yang signifikan. Nah, sebelum kita mencari T hitung, kita menentukan dulu T tabel. Taraf nyata di sini adalah 5% atau 0,05. Ya. Ujinya dua arah karena tandanya sama dengan. Berarti di sini alfa bagi 2, 0,025. Derajat bebasnya adalah 9 dikurangi 2. Kok bukan dikurang 1? Nah, ini pertanyaan bagus ya. 9 dikurangi 2, bukan 9 kurang 1. Kenapa 2? Karena di sini ada dua variabel yang kita pakai, yaitu variabel X dan Y. Makanya di sini kita menggunakan 2, bukan 1. Oke, hasilnya degree of freedom atau derajat bebas adalah 7. Nah, kita menggunakan informasi ini ya. Menggunakan informasi ini untuk mencari nilai T tabel. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Derajat bebasnya adalah 7. Oke, derajat bebas 7. Nah, sekarang alfanya berapa? 0,05. Nah, di sini ada satu arah, ada dua arah. Nah, kita pakai yang dua arah. Oke, 0,05. Nah, sekarang kita cari persimpangannya. Didapat nilai T tabel 2,365. Maka nilai T tabel adalah 2,365 ya. Oke. Nah, sekarang kita mencari nilai T hitung. Ya, T hitung didapat dari rumus ya, nilai korelasi dibagi dengan akar 1 dikurangi korelasi kuadrat dibagi dengan degree of freedom. Nah, ini N dikurang 2. Di sini adalah 0,9936, ini nilai korelasi yang tidak kita dapatkan, dibagi dengan akar 1 kurangi 0,936 kuadrat dibagi degree of freedom, 7 ya. Nah, dapatnya adalah T hitungnya 23,72. Nah, kita menentukan nilai T kritis, ini kita gambar dulu. Ya, kita gambar. Di sini 2,36, di sini min 2,36 ya, karena dua arah. Ini untuk T kritis yang didapat dari tabel.
Nah, sekarang T hitungnya adalah 23,72 di sini. Ini sangat jauh sekali dari nilai kritis, maka diambil keputusan bahwa T hitung terletak di daerah menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi antara iklan dan penjualan itu sangat-sangat signifikan ya. Ya, hampir mendekati 1 ini korelasinya. Walaupun sampelnya cuma 9. Nah, ini berarti korelasinya sangat-sangat signifikan. Baik ya, tadi kita sudah menyelesaikan persamaan korelasi. Nah, sekarang kita masuk regresi, ya, regresi sederhana. Regresi sederhana itu apa? Ya, regresi di mana regresinya cuma satu variabel independen. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, analisis regresi digunakan untuk memprediksi. Makanya di sini kita membuat persamaan, ya, membuat persamaan. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai setidaknya satu variabel independen dan menjelaskan dampak perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, variabel independen adalah variabel yang ingin kita jelaskan. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan variabel terikat. Nah, contoh persamaan regresi. Hubungannya apa? Nah, ini contohnya seperti ini ya. Penjualan itu akan diprediksi oleh iklan. Prestasi belajar akan diprediksi oleh jam belajar. Laba akan diprediksi oleh modal. Nah, regresi linear sederhana, di sini kata-katanya sederhana. Ini adalah hanya satu variabel independen. Kalau banyak berarti regresi berganda. Hubungan antara X dan Y digambarkan dengan fungsi linear, jadi hubungannya linear. Perubahan Y itu terkait dengan perubahan X. Jadi kalau X berubah, pasti Y akan berubah juga. Nah, seperti itu ya. Oke. Di sini iklan digunakan untuk memprediksi penjualan. Jam belajar digunakan untuk memprediksi prestasi. Modal kerja perusahaan digunakan untuk memprediksi laba perusahaan. Nah, jenis hubungan regresi itu ada yang linear, ada yang non-linear. Tugas kita dalam persamaan regresi adalah membuat garis ini ya, membuat persamaan regresi. Nah, seperti ini. Ini data aktual, ini adalah garis regresi yang kita buat. Kalau jalurnya dari bawah ke atas, ya garisnya dari bawah ke atas, maka di sini hubungan linear positif, ya, hubungan linear positif. Sedangkan kalau dari atas ke bawah seperti ini hubungan linear yang negatif, ya. Ini positif, ini negatif. Jadi kalau menurun dia negatif, kalau menaik dia positif. Dan di sini ada hubungan nonlinear. Jadi hubungannya itu tidak garis lurus. Nah, di sini berbentuk kurva. Kurva apa? Parabola. Ini kurva parabola juga ya bentuknya. Ini kuadratik yang nanti akan kita pelajari pada bab selanjutnya. Ini juga berbentuk eksponensial. Ini hubungannya adalah non-linear. Nah, persamaan regresi itu juga punya kekuatan. Apakah persamaan regresi itu kuat atau persamaan regresinya itu lemah? Kalau data berkumpul ya, mendekati garis regresi seperti ini dekat ya. Ini data observasi ini dekat. Yang garis ini adalah prediksinya, maka dia punya hubungan positif yang kuat. Sedangkan kalau ini hubungan negatif yang kuat, ya, hubungan negatif yang kuat. Kenapa kuat? Karena dia dekat. Nah, sedangkan kalau yang lemah ini bagaimana? Lemah ini seperti ini. Dia ini sangat jauh dari garis. Bahkan ini dari sini ini jauh ya. Oke. Nah, yang selisih antara garis regresi dengan data aktual ini dinamakan dengan error. Nah, ini dinamakan dengan error. Yang saya garis merah ini namanya error. Karena apa? Karena dia jauh dari garis. Ya, kalau ini errornya kecil-kecil nih. Ya. Ini errornya kecil-kecil. Ini yang saya garis ini namanya error. Kalau yang kena nggak usah digaris ya, karena dia tepat. Nah ini. Wah ini errornya banyak nih. Kalau errornya banyak berarti hubungannya lemah. Nah polanya nggak ketebak ya. Dan memang tidak ada hubungan seperti ini. Ini juga sama nih yang bawah nih. Ini
Nah, ada banyak garis merahnya dan panjang, ini biasanya hubungannya ini lemah. Yang merah ini dinamakan dengan error, ya, dinamakan dengan error. Ini errornya kecil, ini errornya besar. Kalau errornya besar, hubungannya lemah. Sedangkan kalau errornya kecil seperti ini, hubungannya kuat. Nah, kalau ini tidak ada hubungan ya, walaupun ini berkumpul, ini tidak ada hubungan ya, karena dia berbentuk garis mendatar. Ya, ini tidak ada hubungan sama sekali. Alias hubungannya 0 ya. Oke. Nah, sekali lagi yang saya tekankan, dalam analisis regresi, tugas kita adalah membuat persamaan regresi ya. Ini persamaan regresi untuk populasi. Persamaan itu juga bisa dinamakan dengan model ya. Model itu artinya persamaan. Simbolnya adalah Y kecil. Ini adalah variabel dependent atau variabel yang mau kita prediksi. Sedangkan B0 adalah intercept. Nah, ini untuk data populasi ya. Ini adalah simbol-simbol populasi. Jadi kalau pakai beta ini adalah simbol-simbol dari populasi. Ini beta 1, ini koefisien kemiringan populasi. Jadi miring ke atas atau ke bawah ini ditentukan dengan oleh slope ya. Nah, di sini X1 adalah variabel independen atau variabel yang digunakan untuk memprediksi. Jadi X akan memprediksi Y. Oke. Dan ditambah dengan error atau kesalahan. Apa itu error? Nah, tadi error yang saya gambarkan yang warna merah tadi tuh, garis-garis yang warna merah. Itu yang saya namakan dengan error, yang dinamakan dengan error atau random error term istilahnya. Atau komponen error random. Nah, ini ya, ini dinamakan dengan error. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tugas kita adalah apa? Membuat garis regresi. Nah, slope itu apa? Slope ini ya, kemiringan ya. Ini adalah dinamakan dengan slope atau kemiringan, simbolnya adalah beta 1. Intercept ya, intercept yang ini adalah perpotongan antara garis regresi dengan sumbu Y. Itu namanya intercept ya. Intercept adalah perpotongan garis regresi dengan sumbu Y. Disimbolkan dengan beta 0. Ini namanya intercept dan ini dinamakan dengan slope. Kalau dia negatif ya, dari atas ke bawah seperti ini, dia pasti slope-nya negatif. Dan ini dinamakan dengan error ya. Ini error. Ya, selisih dari sini ini namanya error. Kalau kena garis regresi nggak ada error ya, berarti. Ini namanya error. Tadi adalah persamaan regresi linear untuk populasi. Nah, sekarang kita di sini membuat persamaan regresi linear untuk sampel. Simbolnya adalah Y topi. Ya, Y topi untuk data ke I. Ya, ini adalah variabel dependent. Ya, variabel terikat. Ya, jadi dependent terikat itu sama ya nama variabelnya. Ini adalah estimasi intercept regresi B0. Lalu estimasi slope regresi B1 dan ini adalah nilai XI ya. Ini adalah variabel independent atau variabel bebas ya, variabel bebas. Baik ya, tugas kita di sini mencari B0 dan nilai B1. Sekali lagi ini tugas kita ya. Berapa nilai B0-nya dan berapa nilai B1-nya ya. Bukan mencari beta 1 ya. Kita tidak mencari beta 0 dan beta 1 tapi adalah nilai B. Ini huruf Latin, kalau tadi huruf Yunani. Nah, yang kita cari adalah huruf Latinnya B0 dan B1. Nah, setelah kita tahu persamaan regresi, kita di sini membuat persamaan regresi. Metode persamaan regresi yang kita gunakan itu adalah metode least square. Apa itu least square? Jadi, metode di mana meminimumkan jumlah error, ya, meminimumkan nilai error. Error itu apa? Nah ini, data sebenarnya dikurangi dengan data prediksi. Ya, ini data aktual dan ini data prediksi ya, kayak tadi ya, ini ya.
Nah, yang titik-titik ini adalah Y1, ya, YI ini. Ini YI ya, nilai YI. Oke, ini nilai YI. Dan ini di garis regresi. Nah, ini Y topi ya ini. Nah, kita di sini meminimumkan jumlah error. Ini yang diminimumkan. Ya, ini yang diminimumkan. Nah, ini yang dinamakan metode least square, yaitu apa? Meminimalkan jumlah selisih kuadrat antara data aktual, Y ini adalah data aktual, dan ini Y topi adalah data prediksi. Nah, ini yang kita mau cari nih. Oke. Nah, ini rumusnya ya, rumus mencari B0 dan B1 ya. Nah, bukan berarti kita mencari B0 dulu baru B1, tapi kebalik ya, kita mencari B1 dulu lalu mencari B0. Nah, apa itu B0? B0 adalah intercept. Ya, intercept ya. Sekali lagi nih saya gambar. Nah, ini titik potong kurva regresi ya dengan sumbu Y. Ini dinamakan dengan B0. Sedangkan kemiringannya adalah ya B1. Ini kemiringannya ya. Oke, slope-nya adalah B1. Nah, ini ya. Ini rumusnya. Kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Ceritanya masih sama. Kalau tadi kita disuruh membuat koefisien korelasi atau mencari koefisien korelasi, nah di sini kita disuruh membuat persamaan regresi ya. Nah, ceritanya juga sama. Kalau tadi kita membuat koefisien korelasi, kita di sini apa? Membuat persamaan regresi. Oke ya, ini juga sama ya. Prosesnya sama. Ini dijumlah. Semuanya ini dijumlah dulu ya. Paling gampang dijumlah dulu. Lalu ini dikuadratkan, X dikuadratkan, Y dikuadratkan, dan X serta Y dikalikan. Ini sudah dapat ya. Nah, kita masukkan dulu ya. N itu apa N? N adalah jumlah sampel. Ada 9. Sigma XY. Nah, ini sigma XYX dikali dengan Y. Ya. 9 dikali 903 ya. XY-nya 903. Nah, ini. Dari sini ya, 903. Sigma X 119. Sigma Y 58. Ini N dikali sigma X kuadrat. Ini 1885 ya, ke sini ya. Oke, dari sini. Dan ini sigma X kuadrat, ini dikuadratkan. Hasilnya adalah slope-nya 0,44. Nah, setelah mendapatkan slope, kita mendapatkan yang namanya B0 dengan cara mencari apa? Sigma Y-nya dulu. Nah, ini 58 ya. Dibagi 9, N-nya 9 dikurangi. Nah, ini kita sudah dapat tadi nilai slope-nya, dimasukkan ke sini ya, 0,44 dikali sigma X. Nah, ini. 119 dibagi 9. Hasilnya adalah 0,67. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 0,67 ditambah 0,44 dikali dengan X. Oke, dikali dengan X. Ini adalah persamaan regresi yang kita telah buat. Nah, kalau pakai komputer, itu biasanya menggunakan Microsoft Excel. Dan juga menggunakan yang namanya SPSS, juga boleh, bebas lah software-nya ya. Tapi biasanya yang paling gampang menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita ambil contoh lain ya. Tadi iklan dan penjualan, kita sekarang ambil contoh ceritanya lain lagi ya. Seorang agen real estate ingin menguji hubungan antara harga jual rumah dan ukuran. Nah, di sini ukuran luas rumah ya. Oke. Ya logikanya benar aja ya. Yang namanya luas rumah itu pasti berpengaruh positif terhadap harga rumah. Semakin luas rumah yang dijual, maka harganya akan semakin mahal. Nah, ini logikanya masuk akal ya. Oke. Sampel acak dari 10 rumah dipilih. Nah, ini dia datanya.
Nah, kita mau menyelesaikan secara apa nih? Ya, secara manual. Enggak, angkanya juga besar-besar di sini ya, mending kita pakai komputer. Nah, ini kita buat pakai bantuan Microsoft Excel, ini scatter plot-nya. Oh, scatter plot-nya seperti ini. Berarti ini ada pola yang positif hubungannya. Oke. Nah, sebelumnya pastikan pastikan nilai apa namanya, di komputer Anda itu sudah terinstall Microsoft Excel dan sudah terinstall data analisis. Jadi, klik data, pilih yang paling pinggir ya, itu data analisis, lalu klik regression, muncul seperti ini ya, sampai muncul seperti ini. Lalu berikutnya kita input ya datanya, Y-nya berapa. Nah, yang diinput jangan kepalanya nih, tapi angkanya ya, angkanya saja, karena di sini tidak membaca yang namanya tulisan, dia membaca angkanya. Y-nya berapa, lalu X-nya berapa, lalu kita klik OK di sini ya. Nah, dapatlah hasil output Microsoft Excel. Nah, dari sini kita bisa dapat persamaan regresi harga rumah ini sebagai apa? Variabel dependent. Y topi ya. Sama dengan, nah ini intercept. Interceptnya adalah 98,2483 ditambah dengan ini adalah slope-nya ya. Slope-nya di sini 0,10977 ya dikali dengan square feet ya. Oke. Square feet-nya. Oke. Square feet-nya di sini kita ganti menjadi ya ini kita hapus dulu ya. Oke. Kita ganti menjadi namanya X. Nah, ini. Jadi variabel independennya adalah luas rumah, variabel dependennya adalah harga rumah. Nah, ini persamaan regresi yang kita buat. Dan ini adalah B0, ini adalah B1. Oke, ya, B0 ini B1. Ini adalah nilai koefisiennya ya, kita ambil dari sini. Nah, ini persamaan regresi yang dibuat dengan membaca apa? Output Microsoft Excel. Oke. Nah, dari sini kita juga bisa membuat scatter plot dan bisa kita buat garis di sini, ya. Ini kemiringannya adalah 0,1097 ya, ini kemiringannya. Dan ini adalah intercept-nya ya, intercept-nya ini. Oke. Ini persamaan regresinya ya. Oke. Nah, dari data tadi kita buat korelasi. Yang ngomong-ngomong bisa dicari korelasinya juga tadi ya. Ini hipotesisnya sama, terus ini juga apa namanya? Statistik ujinya juga sama ya. Tidak ada korelasi antara X dan Y, H0-nya, H1-nya terdapat korelasi. Derajat bebasnya 2 ya, sama tadi sama yang sebelumnya. Nah, kita ambil korelasinya dari mana? Kita ambil korelasinya dari yang tadi nih. Nah, ini saya balik sini dulu. Nah, ini. Multiple R, ya, multiple R. Nah, ini 0,7621. Nah, ini kita masukkan sini, dikurangi dengan 0, karena ini sesuai dengan apa hipotesisnya ya. Dibagi dengan 1 kurangi 0,76 kuadrat, dibagi 10 kurang 2. Hasilnya adalah 3,329. Nah, kita bandingkan dengan nilai, ini T hitung, ini T tabel. T tabelnya 2,3060 ya. Oke. Degree of freedom-nya 10, kurangi 2. Nah, degree of freedom-nya adalah 8. Alfanya adalah karena dibagi 2 di sini 0,025 dapatnya. T tabelnya 2,306. Nah, di sini keputusannya apa? Tolak H0. Kesimpulannya adalah terdapat bukti korelasi linier pada tingkat signifikansi 5%. Oke ya, kita lanjut ke interpretasi B0 alias intercept. B0 adalah estimasi harga rata-rata rumah jika luas rumah adalah 0.
Nah, luas rumah kan nggak mungkin 0 ya, maka intercept ini tidak punya aplikasi praktis ya, jadi nggak ada artinya ya, nggak ada meaning-nya ya, oke. Baik ya, setelah persamaan regresi sudah kita buat, kita sudah dapat interpretasi B0 dan juga dapat ini B1. B1 ini apa? Ini adalah slope. Nah, ini kita harus mengartikan maksud dari B1 ini. B1 itu mengukur perubahan rata-rata dalam nilai rata-rata Y sebagai hasil dari perubahan satu unit di X. Nah, di sini dikatakan B1-nya adalah 0,1977. Memberitahu kita bahwa nilai rata-rata sebuah rumah akan meningkat sebanyak 0,1097 juta atau 0,1097 juta atau gampangnya ini ya, ini Rp 100.977 ya. Jadi kalau ada tambahan ukuran 1 kaki persegi, maka harga rumah akan naik sebesar 100.000 ya. Dari sini artinya apa? Apabila luas rumah naik 1 kaki persegi akan menaikkan harga rumah sebesar 0,1097 juta atau 100.000 lebih 977. Nah, ini ya maksudnya nih. Ini maksud dari interpretasi dari B1. Berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari persamaan regresi yang dibuat ini ya. Oke, ini setara dengan 100.977. Nah, dari sini kita bisa membuat prediksi juga dari persamaan regresi. Misalkan kita ada rumah dengan luas 2000 square feet ya. Jadi sebenarnya 1 meter itu sama dengan ya, itu sebenarnya adalah 3,3 feet nih. Ya kasarnya ya. Oke. Kalau 2000 berarti tinggal dibagi 3 aja ya. Oke. Misalkan kita rumah punya luas sebanyak 2000 square feet. Nah, berapa harga rumahnya? Ya, kita masukkan saja ya, 2000 dimasukkan ke persamaan regresi. Oke, harga rumahnya sekitar 317,85 juta ya. Oke. Jadi kalau kita punya rumah dengan luas 2000 square feet, maka prediksi rumah kita dihargai sebesar 317,85 juta. Nah, itu prediksi menggunakan persamaan regresi. Nah, saat menggunakan model regresi untuk prediksi hanya dalam rentang harga yang relevan ya. Jadi jangan sampai mencoba ekstrapolasi di luar rentang X yang diamati. Jadi tadi kan datanya kan 1000 sampai 2600-an ya. Nah, kalau misalkan kita punya rumah luasnya itu tadi datanya kan luas rumah kan kalau berdasarkan data itu luas 1000 sampai 2600 square feet. Nah, kalau misalkan kita punya rumah 10.000 square feet, nah itu tidak bisa diaplikasikan dalam regresi ini. Kenapa? Karena kita tidak boleh mengekstrapolasi atau memprediksi harga rumah kalau luas rumahnya misalkan di sini 10.000. Jadi udah di luar dari interpolasi ini. Nah, ini. Ya, dengan kata lain, kita nggak boleh memprediksi luas rumah di luar dari angka-angka ini nih. Nah, ini. Ya, jangan sampai lewat. Misalkan rumah luasnya 10.000, berapa harganya? Nah, ini nggak bisa ya, karena di luar jangkauan persamaan regresi. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, sekarang kita masuk ke koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu dinamakan dengan R square atau R kuadrat. Nah, ini digunakan untuk melihat ukuran variasi.
Ya, seperti yang kita ketahui, sum square total itu adalah sum square regression ditambah sum square error. Nah, ini rumusnya ya, sum square total adalah Y yang diamati atau Y asli, data asli dikurangi Y rata-rata, lalu dikuadratkan, lalu dijumlahkan. Lalu Y yang regression ini adalah Y topi atau hasil prediksi. Ya, hasil prediksi dengan Y rata-rata. Sedangkan kalau error itu adalah data observasi dikurangi dengan data prediksi. Oke. Nah, paling enaknya gambarnya seperti ini ya. Oke. Ini nilai rata-rata dari Y. Katakanlah ini ya. Katakanlah misalkan di sini 100. Dan ini adalah data prediksi ini. Y. Ya, ini data prediksi. Misalkan katakanlah nilainya di sini 110. Data aslinya ternyata 200 ya. Data aslinya 200. Nah, 200 dikurangi 110 ini dinamakan dengan error ya, dinamakan dengan error ya, dinamakan dengan error. Sum square error. Jadi kalau jumlahnya ada banyak itu dinamakan dengan sum square error, selisih antara data sebenarnya dikurangi dengan data prediksi. Nah, sekarang kalau data prediksi dikurangi dengan data rata-rata dari variabel dependent dinamakan dengan sum square regression. Nah, ini ya gambarnya kira-kira seperti ini ya. Ini untuk sum square regression, selisih antara data prediksi dengan data rata-rata. Kalau sum square error adalah data prediksi dengan data sebenarnya. Itu sum square error. Nah, totalnya ini dari sini ke sini namanya dengan sum square total. Nah, ini kira-kira kalau dijelaskan dalam bentuk gambar. Nah, koefisien determinasi adalah pembagian dari sum square regression dibagi dengan sum square total ya, gampangnya ini ya. Jadi, sum square regression ini dibagi dengan sum square total itu yang dinamakan dengan R square atau koefisien determinasi. Nah, untuk koefisien determinasi, jika data aktual itu kena semua di garis regresi, itu pasti nilai koefisien determinasi atau R square-nya adalah 1. Ya. Oke, 1. Dan kebetulan kalau ini ke bawah, ini berarti koefisien ininya adalah min 1 ya, karena ini hubungannya negatif. Ini kalau ini adalah positif ya. Ini positif. Dan ini semua garis titik data aktual ini kena garis regresi, maka di sini sempurna 1. Nah, kalau yang seperti ini nilainya pasti 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1. Karena ini nggak kena semua ya, nggak kena semua oleh garis regresi. Kalau yang nggak ada hubungan, ini garis regresinya mendatar. Kalau garis regresi mendatar, berarti dia tidak punya hubungan. R square-nya pasti 0. Oke, operasinya pasti 0 ya. Garis regresinya, koefisien determinasinya pasti 0. Nah, sekarang kita mencari R square atau koefisien determinasi berdasarkan output statistik. Ya. Biasanya Excel mengeluarkan angka-angka ini ya, regression dan total. Nah, kalau diperhatikan di sini, regresinya adalah 18.934, totalnya adalah 32.600. Dan ini dibagi ini ya, 18.934 dibagi dengan 32.600, hasilnya adalah 0,58082. Nah, ini adalah R square-nya. Atau kalau nggak mau ngitung, ini udah langsung dikeluarin dari sini nih. Ya, udah langsung dikeluarin dari sini. Dan di sini artinya R square-nya sebanyak 58,08%. Artinya apa?
58,08% variasi harga rumah ini bisa dijelaskan oleh variasi dalam luas rumah. Dalam bahasa kasarnya adalah 50% harga rumah itu dipengaruhi oleh luas rumah. Nah, itu dipengaruhi oleh luas rumah. Oke, sekarang kita masuk ke standar error. Ya, standar error of estimate. Ya, standar error adalah simpangan baku dari variasi pengamatan di sekitar garis regresi dan dirumuskan dengan rumus ini ya. Oke, ini rumusnya. Ya, standar error adalah sum square error dibagi dengan degree of freedom. Degree of freedom-nya adalah 10 kurang 2 ya, 8. Kita sudah dapat sum square error tadi nih, dari sini. Ya, atau sum square residual. Nah, ini. Nah, ini dapatnya dari mana nih? Didapatnya dari sini ya. 13.662 dibagi dengan 8 lalu diakar ya. Jadi ini didapat dari mana nih? 13.665 dibagi 8 lalu diakar. Dapatnya ini ya. Oke. Ini namanya standar error. Nah, jadi kita harus paham yang namanya istilah-istilah di sini ya, angka-angka ini ya. Ini R square ya. Ini adalah korelasinya. Ini R square-nya. Oke, ini adjusted R square. Ya, nanti ini dipelajari pas pertemuan selanjutnya untuk regresi berganda. Ini standar error. Nah, ini tadi koefisiennya ya, sudah kita gunakan. Nah, oke. Dan ini kita, di bagian ini kita belajar yang namanya standar error. Oke, kita lanjut berikutnya. Kita membandingkan standar error. Semakin besar standar error, maka persamaan regresi akan semakin ngawur ya. Oke. Errornya semakin besar. Nah, ini standar errornya besar. Karena apa? Karena errornya besar. Ya, ini yang saya warnai merah ini namanya error. Ini errornya kecil ya, karena dia pendek jaraknya antara garis regresi dengan data sebenarnya. Ini errornya kecil ya. Ini errornya sangat besar nih. Errornya sangat besar. Oke, errornya sangat besar. Ini perbedaannya ya, standar error yang kecil dengan standar error yang besar. Nah, asumsi regresi itu harus line. Line itu garis ya. Nah, tapi line ini adalah singkatan. L adalah linearity, hubungan antara X dan Y adalah linear. Lalu independence of error, nilai kesalahan error secara statistik independen. Lalu normality of error, nilai error didistribusikan secara normal untuk nilai X yang diberikan. Lalu berikutnya adalah equal variance atau homoskedasticity. Distribusi probabilitas error memiliki varian yang konstan. Nah, ini maksudnya apa nih? Nah, nanti kita masuk ke untuk analisis residual. Ini semua untuk analisis residual. Residual itu apa? Error. Nah, tadi yang saya gambar tadi ya, yang warna merah tadi ya, selisih antara data sebenarnya dengan garis regresi dinamakan dengan error. Nah, dalam analisis residual itu kita harus menggunakan prinsip tadi lain ya. Asumsi linearitas, independensi, normal, sama equal variance. Definisi error sendiri adalah Y dikurangi Y topi. Nah, ini. Ya, apa tadi definisi error? Ini sekali lagi ya, biar pada jelas ya. Ini adalah Y topi. Ya, datanya ada di sini, di sini, di sini. Nah, ini data aktualnya nih di sini. Nah, selisih ini dinamakan dengan apa? Error. Ya. Ini I itu error ke-1 ya. Ini error ke-1, ini error kedua, ini error ke-3. Oke. Nah, ini ya. Dan di sini kan disuruh perintahnya apa? Analisis grafis untuk residual, membuat plot grafik residual atau error dengan variabel independen X. Nah, ini. Ya, oke.
Ya, ini sudah pasti regresinya bukan linear ya kalau ini ya. Karena bentuknya seperti ini nih, ini lebih cenderung ke non-linear. Makanya residualnya itu juga non-linear, errornya juga berbentuk non-linear. Nah, ini linear seperti ini. Dan pasti nilai residualnya juga linear ya. Ini linear, ini untuk yang non-linear. Nah, ini tidak independen. Kenapa polanya seperti ini ya? Ini kalau diperhatikan bentuknya kayak gini nih. Sehingga residualnya berbentuk seperti ini. Nah, ini terjadi yang namanya heteroskedastisitas atau errornya variannya tidak konstan. Nah, ini yang bagus itu yang seperti ini ya, independen, lurus seperti ini. Jadi ini tidak membentuk pola ya. Nah, ini membentuk pola. Ini terjadi heteroskedastisitas kalau ini. Nah, seperti ini ya. Datanya kalau semakin X-nya semakin besar, bentuknya seperti center seperti ini ya. Ini terjadi fenomena yang namanya heteroskedastisitas. Jadi semakin X-nya semakin ke kanan, Y-nya ini semakin berfluktuatif. Ini awalnya errornya dikit nih. Tahu-tahu pas udah membesar X-nya, ini errornya semakin besar. Ya, ini errornya semakin besar ini. Nah, ini errornya semakin besar. Nah, ini terjadi yang namanya heteroskedastisitas. Sehingga bentuknya seperti ini ya, residualnya nih. Oke. Nah, kalau ini dia konstan. Ya, konstan. Ini namanya equal variance. Persamaan regresi yang bagus apabila distribusi errornya itu berbentuk equal variance seperti ini. Nah, ini unequal variance. Ini harus ada treatment tertentu ini untuk residual, analisis residual seperti ini. Oke. Nah, kalau tadi harga rumah, ini tidak terjadi yang namanya heteroskedastisitas. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini ya. Oke, bentuknya seperti ini. Garis lurus. Ini tidak melanggar asumsi regresi. Nah, nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya yaitu pelanggaran asumsi regresi. Nah, setelah kita membuat persamaan regresi, lalu melihat errornya bentuknya seperti apa, nah kita di sini perlu melakukan uji T, ya, uji T. Uji T buat apa nih? Buat variabel independen, ya. Oke. Slope-nya di sini tadi kita sudah dapat ya, 0,1098. Nah, ini harus kita uji nih, melalui pengujian persamaan regresi. Nah, kita lihat di sini, dari statistika inferensial, dari output Microsoft Excel yang tadi, ini kita ambil bagiannya saja ya. Nah, di sini kita mencari nilai T hitung. T hitung itu didapat dari mana T hitung? T hitung didapat dari standar koefisien dibagi dengan standar error ya, koefisien dibagi standar error. Jadi nilai T ini didapat dari sini ya. Karena ininya 0 ya, jadi rumusnya dipersingkat aja ya, yaitu adalah nilai B1 dibagi dengan standar error. Oke, kalau standar errornya besar, itu T-nya pasti kecil. Kalau standar errornya kecil, maka T-nya besar. Yang bagus itu apa? Yang bagus adalah koefisiennya besar, standar errornya kecil. Nah, ini kan kecil nih. Jadi di sini 0,1977 dibagi 0,03297. Hasilnya adalah 3,32938. Ini T-nya. Nah, sekarang kita adu dengan T-tabel. T-tabelnya tadi 2,3060 ya. Oke. Hasilnya adalah apa? Terdapat bukti yang cukup kuat bahwa luas tanah mempengaruhi harga rumah. Nah, itu kalau misalkan kita pakai T. Nah, kita juga bisa menggunakan nilai p-value. P-value itu harus di bawah 0,05. Nilainya harus di bawah 0,05. Kalau di bawah 0,05,
luas rumah itu berpengaruh signifikan terhadap harga rumah. Nah, ini keputusannya tolak H0 karena nilai P-value kurang dari alfa. Alfanya berapa? 0,05. Jadi yang paling gampang kalau kita misalkan tidak tahu nilai T-table, ya, untuk selanjutnya mau pakai software SPSS, Microsoft Excel, ini kita cukup ngelihat nilai P-value. Kalau P-value-nya di bawah 0,05, maka sudah pasti yang berlaku adalah H1. Jadi terdapat hubungan signifikan, ya. X berpengaruh terhadap Y secara apa? Signifikan. Ya, ini dengan syarat apa? Apabila nilai P-value di bawah 0,05. Oke, di bawah 0,05. Oke, ya. Nah, ada lagi uji F. Uji F ini untuk keseluruhan model, ya. Nah, ini rumusnya adalah mean square regression dibagi mean square error. Oke, ya. Ini rumusnya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya. Sum square regression dibagi dengan jumlah variabel independen. Ya, variabel di sini satu, ya, dan mean square error, sum square error dibagi dengan jumlah sampel dikurangi jumlah variabel dikurangi 1. Dan semuanya ada di output Microsoft Excel, ya. Nah, di sini kita mencari nilai F hitung. MSR dibagi MSE. Mean square regression, ya, 18.934 dibagi dengan 1.708, ya. Hasilnya adalah 11,084. Nah, ini harus diadu dengan F-table. Dan kebetulan kita nggak tahu, ya, F-table-nya berapa nih. Ya udah gampang aja, kita mencari, dilihat di sini nih. Nah, ini. Ini nilainya di bawah 0,05 nggak? Oke, di bawah 0,05, ya. Berarti di sini modelnya itu signifikan. Artinya modelnya itu bisa digunakan untuk memprediksi. Oke. Nah, di sini kebetulan sudah tahu nih F-table-nya 5,32. F hitungnya 11,08. H0-nya ditolak, ya. Artinya bahwa luas rumah mempengaruhi harga jual. Ini uji F adalah uji model secara keseluruhan. Oke, ya. Di sini kita lanjut lagi. Jadi kesimpulannya itu model tadi bisa digunakan untuk memprediksi. Estimasi interval keyakinan untuk slope, biasanya kalau di Microsoft Excel ini bisa dilihat dari sini nih, ya. Jadi plus minusnya ini antara, misalkan ya, koefisiennya 0,1097 bisa jadi plus minusnya antara, nah jadi gini nih gambarnya, ya. 0,1097, ya. Dengan tingkat keyakinan 95% atau alfanya adalah 0 atau 5%, maka slope-nya antara di sini, ya, 0,3374 sampai 0,1850, ya. Ini di tengah-tengahnya. Nah, ini adalah estimasi interval, ya. Estimasi intervalnya dilihat dari sini. Ini adalah untuk estimasi interval. Nah, harapan saya sampai di sini adalah, ya, ini mahasiswa bisa membaca semua output statistik dari Microsoft Excel, ya. Oke. Nah, ini estimasi interval seperti tadi yang sudah saya gambarkan, bentuknya seperti ini, ya. Karena unit variabel harga rumah adalah dalam satuan juta, kita yakin 95% bahwa rata-rata perubahan harga rumah antara 33.000 sampai 185.000 per square feet luas rumah. Nah, itu, ya. Jadi fluktuasinya seperti itu, antara 33.000 sampai 185.000. Dan di sini kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan antara harga rumah dan luas persegi atau feet, ya, pada tingkat signifikansi 5%. Nah, seperti yang sudah saya katakan, harapan mahasiswa di sini adalah bisa membaca output Microsoft Excel secara betul,
Makanya apa? Ya, dalam analisis regresi ini adalah analisis regresi yang sering digunakan untuk tugas akhir mahasiswa, seperti skripsi ya, ataupun tesis itu biasanya menggunakan regresi. Nah, harus hati-hati kita dalam membuat persamaan regresi. Kita harus tahu pertama adalah asumsi yang mendasari regresi kuadrat terkecil. Nah, ini harus hati-hati. Nanti kita akan pelajari tentang asumsi-asumsi dalam persamaan regresi. Nah, dan juga kita akan mengevaluasi asumsinya apa saja dalam pertemuan berikutnya. Nah, yang paling penting di sini harus punya landasan teori yang kuat. Makanya dalam tugas akhir itu ada review literatur. Ada review literatur. Di sini kita harus punya landasan teori kenapa kok ada hubungan X mempengaruhi Y, ya. Kenapa variabel X mempengaruhi Y? Ini teorinya ada nggak? Nah, karena setiap hal itu bisa dihubung-hubungkan atau cocokologi ya, bisa dicocok-cocokin. Nah, bisa aja semuanya dicocok-cocokin ya. Oke. Tapi kalau nggak ada teorinya, itu masuknya tadi cocokologi ya. Oke. Tapi kalau ada teorinya, nah itu baru namanya karya ilmiah. Nah itu. Dan kita tidak boleh melakukan ekstrapolasi di luar rentang yang relevan. Kayak tadi tuh. Kan kita tadi datanya itu kan dapatnya antara 1000 meter persegi sampai 2500. Nah, ternyata kita punya luas rumah 10.000. Nah, itu kita nggak bisa memasukkan angka tersebut dalam persamaan regresi karena di luar rentang yang relevan. Nah, strategi untuk menghindari kesalahan regresi, pertama membuat scatter plot hubungan X dan Y. Lalu berikutnya akan melakukan analisis residual, lalu buat plot residual, dan gunakan histogram, stem and left. Jadi kita harus bikin visualisasi dulu ya dalam membuat persamaan regresi. Jika ada pelanggaran asumsi, jadi asumsinya tidak memenuhi, kita pakai metode lain atau alternatif. Strategi untuk menghindari kesalahan regresi berikutnya adalah, jika tidak ada pelanggaran asumsi apapun, gunakan metode alternatif. Jika tidak ada bukti pelanggaran asumsi, maka kita melakukan uji signifikansi koefisien regresi dan buat interval keyakinan ya, buat interval keyakinan. Lalu hindari membuat prediksi atau perakiraan yang di luar rentang relevan. Nah, itu. Baik ya, kita sudah mengakhiri sesi pelajaran ini ya. Kita telah membuat apa saja? Membuat analisis korelasi, membuat model regresi atau persamaan regresi, terus bagaimana penentuan persamaan regresi sederhana, lalu ukuran variasi tadi atau R-square, analisis residual sudah kita pelajari, kita juga membuat statistik inferensial terhadap kemiringan slope dan mendiskusikan kemungkinan kesalahan dalam regresi. Baik ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.